Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak Diki? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ya kebetulan ya sekarang jadwalnya pendampingan hari Ya. Sabtu tanggal 27 ya Pak ya. Ya, Di Karangjaya. Wow, perjalanannya begitu Perjuangan. menantang, penuh perjuangan. betul, Bu. Oke, alhamdulillah semuanya sudah Ibu tadi sudah lihat, sudah ini ya. Sip, keren. Terima kasih Bu. Semua sudah diinikan, kemudian tadi Ibu juga lihat tentang itu ya portofolio Portofolio, digital ya. sudah di ini. Lalu Pak, bagaimana pendapat Bapak nih mengikuti program guru penggerak? Sangat luar biasa Bu, sangat menginspirasi, bahkan Ya. materi-materi sama pematerian juga, terutama dari fasilitator dan pengajar praktik luar biasa dalam mendampingi kami gitu dari peserta CGP. Jadi memang sangat antusias Bu. Saya mengikuti CGP, bahkan sudah ada dokumen segala macam. Jadi memang sangat senang Bu mengikuti program ini dengan senang. Banyak materi bagus lah. Banyak gitu, materi Bu. bagus Iya, ya untuk betul, yang memihak kepada Betul, peserta didik betul. gitu. Yang menurut Bapak nih di modul 1, Ya. kira-kira apa yang Bapak dapat tarik kesimpulan dari modul 1 itu? Nah, dari modul 1 itu kan sebelum saya belajar di modul 1 di CGP itu kebetulan saya belum paham tentang konsep filosofi Gajah Dewantara. Betul. Gitu, masih ya udahlah mengajar aja Mengejar mengalir aja, gitu. gitu ya. Iya, Low. gitu. Enak-enak Like anak-anak water. gini ya udahlah, cukup sampai mengajar, evaluasi nilai bagus, titik gitu ya segala macam. Nah, setelah mengikuti program guru penggerak itu di modul 1 itu kan filosofi Gajah Dewantara Bu. Iya betul. Nah, jadi ternyata di sana ada harus berpihak pada murid, Betul. gitu, harus mengikuti kodrat dari anak, gitu, ya, dari alam, dari lingkungan, gitu kan. Artinya saya baru mengetahui ternyata ada banyak juga gitu yang harus guru-guru itu pahami karena Betul. filosofi itu menjadi fondasi bagi pendidikan. Bagi gitu. pendidikan Iya. ya, dimana bagaimana kita menyikapi anak kan beda latar belakangnya ya. betul, Kalau dulu ya kita teh Sama aja. just do it what I say seperti Betul. itu. Tapi ternyata no way sekarang tidak Iya, begitu. betul. Ada yang beranggapan bahwa anak itu kertas putih, Mm. tapi ternyata itu runtuh juga gitu ya. Betul. Disadari atau enggak? Itu betul loh adanya. Anak sudah punya bakat masing-masing. Jadi Betul. bagaimana kita meluruskan? Betul. Bagaimana kita mengasahnya supaya muncul, kan Iya, gitu kan, iya. seperti itu. Betul. Oke. Nah, di dalam sekarang ya program penggerak di sekolah terutama, apakah ada rasa kekhawatiran yang Bapak alami gitu loh Pertama sebelumnya? sebelum daftar ya Bu, sebelum daftar di CGP itu kekhawatiran itu takutnya membagi waktu Bu antara di Betul. sekolah, di keluarga gitu kan sebelum daftar nih gitu. Sebelum daftar. Ya udahlah bismillah aja. Nah, Iya, ketika sudah lolos dan berdiskusi juga dengan rekan-rekan yang sudah lulus bahwa nanti bagi waktunya gini loh. Jadi udah ada bocoran bahwa nanti CGP itu ini dan ada informasi lah. Iya. Gitu. Jadi sharing dulu sama yang gitu. sudah gitu Oh, ya. ternyata insya Allah Betul. bisa gitu. Ternyata sudah dicoba sampai sekarang modul 1.2 Bu berjalan. Alhamdulillah tugas-tugas malah Lebih cepat lebih ya? cepat. Ah iya, yang ibu lihat juga, aku punya ini loh SDM yang bagus nih. Jadi malah bisa membagi waktu gitu Bu, terutama di kelas. Jadi kan bagi tim teaching dengan rekan sejawat Iya. ketika saya ada kegiatan, rekan-rekan yang akan mengcover jam saya. Ah, Begitupun jam. sebaliknya gitu, mereka ada kegiatan, saya bantu juga. Jadi Betul. saling support lah dengan rekan-rekan. Jadi ada tim gitu ya. Betul, Sip, betul. keren. Berarti ada kolaborasinya sama Betul, teman-teman. Nah itu ya. Jadi banyak hal yang kita dapat gitu sebenarnya betul. memudahkan kita. Jadi Iya. enjoy anak-anak Enjoy. juga. Kalau kita nggak ada, sayang sekali. Nah ada perasaan seperti itu Iya. kan. Lalu harapan-harapan yang sudah terwujud nih selama 1 bulan kita kan Iya. dari April waktu itu. Apa nih? Harapan-harapan pertama itu ketika mengikuti CGP Bu, pastinya saya ingin mengupgrade kompetensi saya sebagai guru, gitu. Tidak hanya kompetensi saya di jurusan mekatronik ya, tapi Ya. sebagai gurunya juga harus tahu gitu, baik dari pengetahuan apa itu filosofi, karena itu menjadi fondasi awal Bu, kita sebagai guru harus mengetahui itu gitu. Betul. Kalau saya dengan rekan-rekan di sekolah itu bilangnya ini merupakan Alkitab Bu, Alkitab pendidikan kita. Masa kita nggak tahu Alkitab gitu Oh kan? iya, Makanya fondasinya harus tahu gitu, nggak hanya ya udah mengajar, ternyata nggak gitu. Jadi waktu yang membaca ada filosofi, ada pendidikan yang menuntun, berpihak pada murid, terus
anak bukan kelas kosong. Oh iya, berarti betul sana. Jadi harapannya ternyata sudah dilaksanakan dengan diskusi juga dengan rekan-rekan yang lain, Bu. Ketika saya hasil program penggerak yang modul awal, saya juga berdiskusi gitu, Bu, dengan rekan-rekan di sekolah gitu. Iya, di filosofi dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu kan diantaranya ada pendidikan yang menuntun, kemudian bermain sebagai kodrat alamnya, kodratnya anak itu kan bermain. Bagaimana kita supaya anak tuh jangan ngerasa disuruh gitu, belajar bermain tapi serius, tapi dapat gitu apa yang jadi ininya tujuan pembelajarannya gitu. Lalu pendidikan yang berpihak kepada anak jelas kan, karena berdiferensiasinya itu. Ada salah satu yang Bapak tekankan di sini juga ada petani kehidupan. Maksudnya gimana nih? Keren nih. Nah, saya tertarik. Kalau petani kehidupan itu kan hakikatnya yang saya pahami ketika pembelajaran itu, ketika anak atau ketika menggunakan ilmu padi berarti harus memahami ilmu padi, Bu. Jadi terutama tentang bagaimana cara menanam padi gitu kan, terutama bagi pupuk segala macam, karena kan akan berbeda, Bu, ketika menanam jagung. Jadi kan tadi yang disebutkan Ibu juga bahwa setiap anak memiliki karakternya juga. Jadi kan kalau ingin hasilnya jadi padi ya harus menggunakan ilmu padi. Kalau untuk jagung ya harus menggunakan ilmu jagung gitu kan. Jadi waktu awal itu saya tuh ya udah sama aja gitu. Sama ternyata kalau hasilnya seperti itu, Bu. Jadi anak-anak itu ada yang jadi ada yang enggak, karena yang bisa ada yang mudah-mudahan ya. Betul. Ditanya kayak bisa gitu diam, padahal ketika ditanya benar-benar kagak tahu apa-apa. Iya. Jadi ngeblank. Karena kan dia beda. Jadi cara mereka menangkap juga beda. Betul. Ya, jadi waktu di sini. Kan saya di mekatronika di teknik ya, Bu ya. Ada anak-anak yang senang mekanik. Unggul di mekanik, Bu. Ada yang di pemrograman. Mereka unggul. Jadi treatment kan berbeda nanti di treatment anak-anak tipe ini berarti treatmentnya seperti ini. Bahkan jadi semua unggul, Bu. Jadi ini unggul gitu. Karena sesuai dengan minatnya, bakatnya ya. Betul. Di SMK lebih enak sebenarnya. Bisa kita langsung ini, kamu di sini, ini di sini. Oh, saya mah di sini, Pak, gitu ya. Kelihatan dari pas kita ngasih ini juga dari cara cepatnya mereka merespon kelihatan bakat itu. Oke. Di sini berarti ya nilai-nilai guru penggerak. Apa nih yang didapat? Yang dipahami gitu. Kalau nilai guru penggerak itu kan ada 5 ya, Bu ya, berdasarkan hasil pembelajaran bersama lah dengan fasilitator, dengan pengajar praktik juga dengan rekan-rekan. Ada 5 yang kemudian didiskusikan. Yang pertama itu mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, dan berpihak pada murid. Iya, gitu. Betul. Kolaboratif tadi yang ada tim itu betul. Ada semuanya. Nah, untuk berdasarkan pembelajaran mengenai KHD yang sudah Bapak ini pelajari, perubahan yang dilakukan di sekolah seperti apa nih? Nah, setelah 1 bulan Ibu ya melakukan pendidikan CGP ini, alhamdulillah ada perubahan, Bu, baik dari saya secara pribadi maupun tim atau rekan di sekolah. Pertama, saya menerapkan itu di sekolah itu sudah mulai menerapkan ini, Bu, kesepakatan belajar. Yang dulunya ya udah belajar aja gitu. Sekarang ada kesepakatan, misalkan ada mengumpulkan HP, terus nanti jam untuk tugas segala macam. Jadi ada kesepakatan bersama siswa dengan rekan-rekan. Saya juga berbagi, Bu, bahwa ketika saya mengikuti program CGP ini, saya harus berbagi praktik dengan rekan-rekan. Bahwa pengalaman saya ketika mengikuti program CGP ini, saya berbagi praktik dengan rekan-rekan. Bahwa ada filosofi KHD loh, jangan dilupakan, ini itu bagian dari core of the core dari pendidikan kita. Saya juga berbagi dengan rekan-rekan sama yang lainnya. Ya, kan mereka juga belum ada kesempatan karena mungkin dari mereka belum ada 5 tahun, Bu, karena syarat CGP 5 tahun. Ya, jadi masih ada baru kita berbagi bahwa supaya nanti ada ini jadi kan pemahaman lah. Ya, jadi saya tuh pengennya kan di CGP itu ada tergerak, bergerak dan menggerakkan. Nilai-nilai yang harus kita tanam dimanapun whatever ya. Betul. Saya juga udah menerapkan itu, Bu, di sekolah. Wherever. Pokoknya kita belajar dan belajar. Betul. Bisa menggerakkan orang lain gitu. Tentunya dari diri kita sendiri juga gitu kan. Udah kelihatan nih di sini. Tadi saya keliling juga sebelum ini ya. Oh, hebat, anak-anaknya sudah welcome gitu loh. Biasanya kan anak-anak cuek aja siapa gitu. Nah, lalu
pembelajaran yang di modul filosofi pendidikan KHD yang mendorong melakukan perubahan tersebut itu apa sih gitu? Mendorong gimana Bu? Di modul 1.1 yang mendorong perubahan yang terjadi setelah 1 bulan ini apa nih sebenarnya gitu loh Pak? Yang mendorong itu pertama kan filosofi ini sangat luar biasa ya Bu ya, karena memang ada yang di filosofi KJ Dewantara itu ada filosofi tentang pendidikan yang menuntun gitu kan. Jadi treatment saya itu dulu kalau sebelum di filosofi KJ Dewantara ini ya udah anak praktik, nah ini nih kerjain. Nah kan tidak menuntun Bu itu Bu. Jadi pemerintah. Kalau menuntun kita kasih tahu step-stepnya, step pertama ini, step kedua ini. Jadi anak-anak tahu mereka betul. Yang ini mengeksplor betul, gitu. Eksplor ketika tahu oh gini, berarti kan anak-anak juga malahan Bu ketika praktikum nanti ada di aksi nyata Bu. Di aksi nyata itu siswa itu malah jadi happy ketika praktikum, udah beres praktikum, didemonstrasikan oleh dia happy Bapak. Gini Bu ada ini loh produk aku. Oh aku yang ini loh gitu kan. Ada potongan videonya gitu. Betul. Oh ada disertakan nanti. Iya. Oke. Lalu, nah kan ada pembuatan kerangka ini ya, portofolio juga. Betul. Apa nih yang sudah Bapak bikin? Ya, untuk kerangka di portofolio, sebetulnya Bu, alhamdulillah sebelum ada CGP ini, saya sudah menyusun kerangka portofolio tapi di YouTube. Jadi ada di YouTube khusus ya. Jadi di YouTube itu pernah saya membuat video pembelajaran yang di-upload oleh Direktorat SMK Bu. Jadi memang ada program Direktorat SMK untuk membuat video pembelajaran. Jadi udah buat portfolio dari zaman corona Bu, zaman Covid. Nama akun YouTube-nya punya Bapak? Direktorat Bu langsung. Oh iya, enggak yang Bapak. Nah, yang saya juga ada. Jadi setelah itu dari pemahaman Direktorat SMK itu, guru-guru itu harus membuat Bu. Oh iya. Harus membuat dari sanalah saya berpikiran bahwa saya sebagai guru harus membuat model pembelajaran gitu melalui video. Kan dulu itu terbatas karena Covid, jadi saya membuat itu sudah ada di YouTube Bu. Nah sekarang di CGP saya tinggal di nyambungin Bu. Jadi di portofolio Google Sheet itu yang udah ada video saya cantumkan. Klik tinggal ngambil naruh situ ya. Betul, karena dengan portofolio ini. Iya, portofolio Sensei ya. Saya lihat tuh keren. Di ini Bu ada kan Sensei itu kan guru ya Bu ya. Betul. Di portofolio guru gitu. Ini ada profil, jadi kan saya mengambil profil saya pribadi. Ini ada ini YouTube-nya nih ya. Iya, di YouTube. Terus ada aksi nyata, memang baru pertama kemarin selesai, jadi sudah aksi nyata. Terus modul 1, modul 2 juga, modul 1.1 dan 1.2 sudah saya tampilkan di YouTube. Iya, nanti saya juga bisa ini ya, kalau gitu ya Pak. Setelah serangkaian sekarang sudah 1.2 kan ya. 1.2 ntar lagi juga selesai. Nah, menurut pendapat Bapak, aku tuh ada di sebelah mana sih posisi saya nih gitu? Posisi untuk pengembangan diri dan kompetensi guru penggerak. Sebetulnya sangat berbeda tentunya ya. Sebelum sama sesudah mengikuti, bukan sesudah sih, ketika mengikuti gitu. Oke. Nah, ketika mengikuti ini tuh pos saya tuh ingin berkolaborasi Bu tentunya. Karena kan kolaborasi ini menurut saya untuk mencapai suatu tujuan atau goal, saya harus berkolaborasi. Itu yang paling ini, karena untuk tujuan misalkan tadi berpihak pada murid kan harus ada stakeholder dari orang tua, siswa, guru, begitupun dinas pendidikan juga harus terlibat. Jadi saya itu ingin berkolaborasi Bu untuk mencapai tujuan tadi. Iya, yang di Sentra Pendidikan itu ya. Betul. Supaya membantu anak untuk persiapan ke industri terutama. Nah, kebetulan kemarin kan ada tugas juga ke Bandung gitu, anak-anak yang PKL. Jadi memang industri itu sudah melirik bahwa semua siswa itu memiliki kesempatan yang sama Bu. Jadi tidak hanya ini di daerah, ini di kota. Mereka juga sudah membuka. Sudah membuka kesempatan, malah mereka melirik gitu. Betul. Karena potensinya dari ini kelihatan sudah ini ya. Nih, kan kita mengetahui peta posisi diri kita. Perasaan Bapak, apa yang harus ditingkatkan nih? Yang harus ditingkatkan bagi saya itu tentang refleksi Bu. Reflektif, karena saya itu belum maksimal Bu tentang reflektif, dari reflektif saya atau pribadi maupun hasil dari kegiatan ataupun pembelajaran. Karena saya merasa kalau refleksi yang saya pahami itu sebatas ini Bu. Ya udah anak-anak tugas, ini tugasnya, ini mengerjakan itu. Ternyata kan tidak
tidak seperti itu dari segi proses pembelajarannya sambil di akhir pembelajaran. Begitupun metode saya ketika anak-anak misalkan ini tidak tuntas atau belum mencapai kompetensinya, saya juga harus refleksi apakah saya salah melakukan metode pembelajarannya atau model seperti apakah saya juga harus refleksi. Nah itu saya belum. Nah dari CGP ini ada refleksi itu ternyata sangat penting, jadi ada kaitannya dengan nilai guru penggerak juga. Betul. Gitu. Jadi kalau sebelumnya kita kadang menerima umpan balik atau refleksi atau apapun kritik dan saran, perasaan tuh gimana disudutkan gitu ya. Tetapi setelah adanya program guru penggerak, ternyata itu penting. Betul. Sudah the point. Kita tahu yang harus aku tingkatkan ini. Yang harus aku kembangkan, aku ini perbaiki juga. Ternyata ini. Itu dari anak-anak, dari teman sejawat ya, dari atasan kita. Hebat. Bapak sudah ini. Jadi sudah apa yang harus Bapak lakukan, saya apresiasi banget gitu Pak ya, dengan perjuangannya nih. Saya boleh dibilang bahwa Bapak ini punya nilai juang yang tinggi, daya lenting yang tinggi. Amin. Teruskan ya. Siap Bu. Nah, setelah mengetahui umpan balik tersebut, apakah ada perubahan rencana? Karena kan dari sini dapat gitu lah. Lalu rencana Bapak gimana nih? Rencana ke depan untuk hal tadi reflektif maupun yang lain gitu kan. Pasca kegiatan ini saya akan membuat ini Bu dengan kurikulum, sudah koordinasi dengan kurikulum bahwa akan melakukan reflektif semua guru, karena kan ada penilaian guru ya Bu ya. Di sekolah juga ada penilaian. Nah, itu merupakan wadah bagi kami guru-guru untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran selama satu semester, biasanya satu semester. Nah, poin-poinnya nanti kan hasil pembelajaran di CGP juga kan saya akan dikomparasikan dengan kurikulum bahwa apa saja sih yang harus direfleksikan oleh guru-guru ketika selesai pembelajaran. Apakah saja sih instrumen-instrumen untuk merefleksikan atau evaluasi diri lah bahwa untuk membuat lebih baik gitu. Itu rencana ke depan saya dengan saya pribadi dengan tim di sekolah gitu. Iya betul. Itu kira-kira di akhir atau di awal nanti? Jadi kan setiap pembelajaran bukan ada sekarang itu ada CP ya Bu, capaian. Nah, itu kan sudah direncanakan oleh individu guru-guru itu untuk membuat CP itu tuntas di minggu berapa. Jadi ada program semester. Nah, di program semester kan nanti ada pembagiannya di akhir ya, di semester gitu ya. Jadi mudah-mudahan jadi evaluasi bagi guru-guru juga kan untuk memperbaiki next semester berikutnya gitu, rencana ke depannya. Bagus, itu juga ada yang namanya sistem omong. Betul. Lalu udah nyerempet juga ke coaching nih Bapak. Udah ya. Keren, padahal nanti coaching ada loh. Ada di modul berikutnya. Siap, makin antusias ya Bu. Keren. Alhamdulillah ya Pak ya, dari serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang saya ini ke Bapak. Jadi saya bisa melihat sampai sejauh mana pemahaman, sampai sejauh mana Bapak berusaha untuk mengembangkan ini yang terbaik buat peserta didik gitu. Keren Pak, thank you. Selamat ya. Siap Bu. Selamat Pak. Terus berjuang, bergerak dan tetap semangat. Siap. Thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.